Oke, selamat sore semuanya. Hari ini kita bakal latihan lagi untuk ekskul eksekom. Walaupun kemarin kita sekali nggak ikut ya, kita nggak ada karena masih assessment. Kan udah selesai nih hari ini, jadi kita bakal ngelanjutin lagi latihannya sampai apa seterusnya ya. Nanti sampai mungkin sampai ekskul apa sampai bentar lagi tuh ya apa namanya tuh penilaian akhir tahun, penilaian tengah semester TS ya, PHB. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk kedepannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, seperti biasa boleh buka kamera dulu buat dokumentasi. Bentar, kita kasih ini dulu ya. Review, blur. Nah, oke. Ntar ya, foto dulu, screenshot dulu. Itu lagi. Bentar pas share screen-nya. Ya udah, boleh dimatiin. Makasih semua yang udah nyalain kamera. Boleh dimatiin. Oke, hari ini kita bakal ngelanjutin lagi bootstrap yang kemarin ya. Nah, mungkin buat yang kemarin nggak datang atau lagi nggak bisa waktu itu. Nah, nanti sebenarnya nanti udah ada recordannya sama buat yang latihan kemarin. Nanti mungkin gua upload dulu. Kemarin lupa di-upload ya. Nanti hari ini mungkin gua upload sekalian latihan yang hari ini ya. Jadi nanti bisa ngikutin dari situ aja. Nah, untuk hari ini nanti kita ngelanjutin aja ya yang kemarin. Jadi boleh nanti yang belum nggak ikut kemarin boleh nanti dilihat lagi ya di videonya. Nanti gue kasih link YouTube-nya di Discord. Nah, kemarin terakhir itu di sini ya selesainya di Contact Me udah ada form, udah ada input field-nya, terus juga udah ada apa namanya submit-nya juga udah jalan, terus ini juga udah selesai gitu ya my projects-nya. Ini udah hampir jadi nih. Ini yang mau kita buat ya. Jadi udah sama persis ya, udah sama persis apa sesuai dengan apa yang kita pengen buat. Nah, di bagian terakhir kita tinggal pengen bikin ini nih. Yang terakhir adalah footer ya. Jadi ini adalah bagian footer dari apa namanya web yang kita bakal buat. Jadi kalau gitu kita buka dulu seperti biasa file ininya ya, file apa namanya codingannya. Boleh dibuka dulu di Visual Studio Code-nya, terus juga jangan lupa di nyalain live servernya ya. Jadi ini seperti biasa live servernya dinyalain. Ini gua matiin dulu. Nah, ini di importnya boleh dimatiin dulu. Kita go live lagi. Terus pindahin ya. Ya, layarnya kelihatan kan ya? Layar ini gua. Oke. Kalau udah semua kah? Buka foldernya. Suaranya aman kan ya? Suara gue ya? Suara sama layarnya? Aman, oke. Oke. Makasih jawabannya ya. Nah, kita lanjutin lagi ya. Berarti sekarang kita pengen bikin footer. Nah, kalau di footer itu, kalau teman-teman masih ingat, footer itu punya tag sendiri. Namanya itu tag footer ya. Jadi tinggal teman-teman bikin di sini. Bentar. Di paling bawah berarti ya setelah kita bikin kontak.
Nah, nanti boleh dibikin dulu apa namanya? Ininya. Di sini seperti biasa ya, komen. Jadi nanti yang mungkin kemarin nggak ikut boleh dilanjutin dulu. Dilanjutin ke footernya dulu aja, nanti yang lainnya boleh di-skip dulu. Nah, ini kita ketik dulu footer seperti biasa ya, kita bikin komen, komen pembuka sama komen penutupnya. Nah, ini ada juga akhir dari footernya. Nah, di dalam komen ini kita bikin tag ya, tagnya footer. Nah, jadi footer itu punya tag sendiri, tag khusus ya, tag khusus untuk footer. Nah, sebentar. Oke. Nah, lanjut. Nah, di tag footer ini kita pengen bikin apa sih? Kita lihat ya contohnya ya. Nah, jadi biar keren gitu ya, kita pengen bikin kayak siapa pembuatnya gitu. Di sini contohnya ini pembuatnya itu create a tweet misalnya. Kita pakai icon. Bisa kemarin kalau nggak salah yang pertama itu kan gue bikinnya pakai tulisan yang love gitu kan. By siapa. Nah, kalau sekarang ini kita coba ganti pakai icon. Jadi nanti gimana sih cara kita masukin icon di sebuah website itu ya. Nah, ini kita menggunakan icon di sini, terus nanti kita ganti warnanya jadi warna pink. Kemudian baru nanti nama kita, tapi di nama kita ini nanti ada sebuah link. Link kemana? Ke Instagram, gitu ya, ke Instagram teman-teman, atau boleh link sosial media dari yang pembuatnya itu. Nah, caranya gimana bikinnya? Nah, seperti biasa ya, sebelumnya kita tutup dulu nih, ini tutup dulu akhiran ini dengan wave. Nah, cara bikin wave masih ingat ya? Di sini kan wave-nya di section untuk yang kontak ini kan kita belum kasih wave ya di akhirannya ya. Nah, kita produk dulu bikin wave, caranya tinggal buka dulu get wave. Get wave seperti biasa, seperti yang biasanya kita sudah lakukan ya. Nah, ini pilih yang paling atas saja. Nah, untuk warnanya ini warna ini ya, warna putih. Jadi untuk karena dia di atas ini ya. Bukan, warnanya warna biru. Sorry, warna biru ya untuk footernya ini kita kasih warna biru. Birunya tapi biru yang ini nih, birunya apa nih? Birunya bootstrap ya, birunya primary kalau masih ingat. Biru primary itu warnanya kayak gimana? Nah, kita bisa cek aja di sini kan ini warnanya birunya kan ada di headernya ya. Boleh diklik aja di sininya, terus kita ke more tools. More tools, terus boleh pilih developer tools. Nah, terus di sini boleh diklik aja nih di bagian apa namanya? Di bagian headernya ini nih. Tapi pilihnya jangan yang tulisannya ini ya, tapi pilihnya yang backgroundnya nih. Nah, nanti kan kelihatan tuh warna backgroundnya tuh. Nah, tadi kita gedein dulu. Nah, warna backgroundnya kan kelihatan nih ya, BS Blue. Nah, ini ternyata warna backgroundnya. Bisa di copy aja. Copy. Terus paste di sini ya, warnanya kita ganti ke warna biru yang itu tadi. Nah, hashtagnya hilangin aja, hilangin. Nah, ini udah berubah ya. Sekarang kita tinggal cari yang cocok wave-nya. Boleh di randomize saja. Cari ya yang mana yang paling bagus. Misalnya yang mana ya? Misalnya yang kayak gini lah ya. Kita coba pakai kayak gini ya. Nah, ini boleh langsung aja klik yang tombol ini. Terus copy CVG code-nya. Buka lagi HTML-nya. Terus di sini boleh di paste saja. Sorry, bukan di footer ya, tapi di bawahnya section, di paling bawah. Di kontak ini kita enter dulu div yang terakhirnya, kita paste yang baru. Ups. Belum ke copy kah? Sebentar, ke copy dulu ya. Salah. Ini. Nah, ini ya, paste-nya di sini nih, di bawah dari div di akhir konteks, sebelum akhir konteks ini ya. Paste. Save, seperti biasa. Nah, kita lihat dulu hasilnya kayak gimana. Tutup lagi aja. Nah, ini ya udah ada ya akhirannya. Oke, selanjutnya kita buka lagi di sini. Nah, di footernya sekarang kita tulis dulu ya, mungkin biar kelihatan. Kita tulis dulu tulisannya. Tulisannya kan berarti kan ada created with gitu kan. Created with mana tadi nih contohnya nih, created with love by Jeremy Langga. Nah, di sini gue pakai ini aja ya, pakai paragraf ya untuk created with-nya. Nah, sementara jadi kita bikin kayak gini pakai tag paragraf boleh di p tag
p-tab salah, bikin tag paragraf dulu, p-tab. Nah kayak gini, created with. Nah untuk ikonnya kan love tuh ya, kita tulis dulu lah pakai tulisan love by. Nah untuk selanjutnya kan kita pengen bikin dia ininya link ya, untuk namanya kan ini sebuah link. Nah ini kita ganti aja pakai link, tag link pakainya a ya, tag anchor a tab. Nah terus untuk linknya boleh teman-teman masukin aja untuk link sosial media yang teman-teman punya. Kalau enggak, biar cepat kita bikin link mati aja ya, jadi hashtag. Kemudian nama kalian, nama pembuatnya. Di sini contohnya Jeremy Rangga. Nah, terus kalau kita save, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, nih ya, masih jelek ya, masih belum sesuai yang kita pengen. Pertama-tama kita ganti background dulu deh, jadi warna biru yang sesuai dengan apa yang udah kita bikin di atasnya. Berarti caranya, kalau teman-teman masih ingat, kita tambahin class ya. Jadi kalau di Bootstrap kita tambahin class aja. Nah, untuk warna backgroundnya itu ya nih, kita buka dulu deh web Bootstrap-nya biar kelihatan lah ya. Bootstrap. Nah. Terus kita buka docs-nya. Yang ini nih ya. Cari boleh background color yang ini ya. Background color. Nah, kita pengen warna biru ya, yang ini ya. Berarti titik BG primary. Berarti nama kelasnya BG primary. Nah, ini berarti BG primary. Kemudian kita lihat lagi hasilnya seperti apa sekarang. Nah, udah ada, tapi teksnya masih warnanya jelek ya. Kita maunya warna putih. Berarti kita ganti teksnya jadi warna putih. Ada nggak di sini? Text color gitu. Color. Di sini nggak ada ya. Nah, seingat gua sih text color untuk ngubah teksnya itu jadi warna putih tinggal diganti aja ya. Tinggal ditambahin aja class text strip white ya. Jadi untuk warna putih teksnya save, boleh dilihat lagi kayak gimana hasilnya. Nah, salah. Nah, ini udah warna putih ya. Terus kemudian kita pengen dia bikin di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah tinggal kita bikin text center aja ya. Jadi text center. Kita lihat lagi coba text center. Tambahin lagi text center di sini. Text center. Save, coba lihat lagi. Nah, ini udah di tengah. Terus kita mungkin kasih apa nih? Kasih padding mungkin bawahnya, soalnya bawahnya ini putih semua. Nah, ini kenapa? Karena di bawahnya ini dianggap kosong ya, tidak ada objek. Kita tambahin padding aja, kita fullin aja paddingnya nih yang ini nih, yang tag yang ini. Jadi kita kasih padding bottom. Padding bottomnya kita kasih 4, jadi VB strip 4. Kita lihat lagi. Nah, itu kan udah full bawah ya. Full bawah, jadi putih-putihnya hilang. Kemudian, bentar ya, padding. Bentar, kita coba cari padding. Ini apa nih? Pointer event. Nah, sekarang kita lihat lagi ya contohnya ya, sebentar. Pointer event. Atau kita nanti dulu deh. Nah ini kan udah sesuai ya, tapi masih nih ya linknya tuh masih nggak kelihatan gitu, nggak sesuai. Nah kita ganti dulu warnanya seperti biasa, warnanya jadi teksnya white, kemudian mungkin kita kasih bold lah. Nah untuk bikin bold di teks itu boleh dicari lagi di sini teksnya bold. Caranya gimana? Gimana ya? Teks, coba teks aja deh. Teks, ini kan ada text alignment, text wrapping. Nah ini ukurannya kalian bisa ganti dengan fs. Nah ini nih font weight untuk bikin dia apa namanya tebel gitu ya, gede apa bold, kita bisa tambahin fw bold ya, fw bold. Jadi
Balik lagi ke HTML-nya. Nah, kita tambahinnya di mana? Berarti di link-nya dong, karena link-nya yang bermasalah ya, di tag A-nya. Tambahin class di dalamnya itu tadi ada teksnya warna putih. Kita pengennya. Kemudian kita pengennya lebih tebal, berarti bold ya. FW bold. Nah, kayak gini. Kita lihat. Nah, udah. Tapi masih ada yang beda nih. Enggak deh. Udah sama kok. Nah, mungkin yang beda adalah tinggal logonya aja ya. Apa yang logo lagi? Iconnya. Nah, untuk iconnya ini, gimana cara nambahinnya? Nah, cara nambahinnya itu kita menggunakan framework lagi. Kita menggunakan, mungkin bukan framework ya, lebih ke library gitu ya. Library untuk icon. Nah, apa yang kita gunakan? Tetap kita menggunakan Bootstrap juga, tapi namanya bukan Bootstrap doang, tapi Bootstrap icon. Nah, di mana ya? Sebentar, coba kita cari dulu. Nah, nah ini nih, ada nih. Jadi, kalian kalau udah masuk ke webnya Bootstrap, silahkan scroll ke paling bawah aja. Nanti kan di sini ada kayak gini ya, ada footernya mereka lah, ibaratnya kayak gitu. Nah, di sini ada projects, kita pilih yang icons. Jadi di paling bawah sini, pilih projects yang icons ini ya. Boleh diklik. Oke, mungkin ada yang mau nanya dulu mungkin? Salah nih. Ada yang mau nanya dulu nggak tentang ini? Mungkin ada yang ketinggalan atau ada yang kurang atau gimana? Boleh, silakan. Sebelum dilanjut untuk ke iconnya, karena ini bentar lagi ya. Udah jelas semua atau ada yang bingung? Gue pengen nanya deh. Nah, ya silakan. Ini kan gue udah di Bootstrap kan, terus gue paling bawah, terus ke project, ada icon kan. Mm-mm. Pas gue pencet, malah ke GitHub. Iya ya, sama kayak gini. Ya, nggak mungkin yang sebelum gue lanjut ini, ada yang mau nanya dulu nggak tentang tadi footer atau mungkin tentang yang ini contact me atau section-section sebelumnya. Kalau belum ya kita lanjut dulu ke icon sini. Emang iconnya ternyata buka ke GitHub ya. Ternyata emang buka ke GitHub. Nanti tinggal klik ini sih. Ada yang mau nanya dulu nggak? Mungkin sebelum-sebelumnya takutnya nanti kecepatan. Terus ada yang nggak ngerti, boleh ditanya dulu. Kalau udah ngerti semua, kita lanjut lagi ke iconsnya. Ya, kalau nggak ada gue lanjut lagi ya ke iconsnya ya. Nah, untuk icon saya ini tadi udah benar. Ya, kemudian kalau udah ke scroll ke paling bawah, nanti dia bukanya ke GitHub. Nah, scroll lagi, terus cari di sini kan ada tulisan Bootstrap Icons. Ya, logonya besar banget nih Bootstrap. Terus ada tulisan Bootstrap Icons di bawahnya. Terus di sini ada Official Open Source SVG Icon Library for Bootstrap with over 1,600 icons. Nah, di sini kan ada tulisan Explore Bootstrap Icons. Diklik aja ya. Yang ini nih, link yang ini. Jadi ada Explore Bootstrap Icons. Diklik. Nah, baru nanti dia bakal ke web dari Bootstrap Icons itu sendiri. Ya. Terus boleh di-scroll lagi ke bawah. Nah, sekarang kita pengen cari cara menggunakannya gimana nih. Ya kan, mau kita pengen gunain tapi kita nggak tahu cara pakainya gimana. Nah, sama kayak tadi, cara penggunaannya itu silahkan scroll ke bawah lagi, ke paling bawah. Set. Nah, di sini kan ada nih, di paling bawah ini ada usage. Install. Salah nih. Setelah icon yang banyak, ada banyak banget icon. Ini kan ada tulisan install. Nah, installnya itu ada yang npm, ada yang download, ada juga yang cdn ya kan. Nah, kita seperti biasa, yang biasa kita gunakan, yang biasa kita sering gunakan untuk framework itu kita menggunakan cdn. Jadi, file-file script yang udah ada, yang mereka bikin, itu mereka upload dulu ke cloud, nanti kita tinggal pakai linknya gitu. Jadi kita tinggal pakai link dari ibaratnya tuh kayak script online-nya gitu, terus nanti tinggal kita pakai itu. Jadi itu menggunakan CDN namanya. Nah, yang kita gunakan yang mana? Yang add import atau yang link? Kita biasa ya, kita menggunakan yang link aja ya. Nah, ada yang masih ingat gak bedanya import sama link apa? Digunakan di mana kalau link? Kalau link bisa langsung di HTML-nya, kalau import di Kalau CSS. import di CSS ya. Iya, betul. Ya, jadi kalau add import di CSS, jadi terserah ya, teman-teman mau pakai yang mana, tapi biar enak, biar sama semua. Dari kemarin kita pakainya HTML, terus untuk link CDN-nya ya. Jadi kita pakai yang CDN link aja.
Boleh di copy, ini kan ada tagnya, langsung di copy aja. Di sebelahnya ada tombol apa tuh? Tombol kayak apa tuh, papan gitu ya, diklik aja. Nah, kalau udah kayak gini, boleh paste. Di mana paste-nya? Di paling atas ya, di header tadi. Di bagian head. Nah, di bagian head ini kan ada, kita udah nge-link nih, ada Bootstrap CSS udah. My CSS-nya juga, nge-link CSS kita juga udah. Nah, sekarang kita pengen nge-link CSS icon-nya. Boleh dibikin lagi komennya. Boleh di bawah My CSS kita, atau boleh sebelum My CSS kita. Nah, biar enak, karena ini kan kita CSS-nya dari CSS-nya. Linknya ini kan bukan dari punya kita ya, jadi kita bikinnya sesuai di bawahnya Bootstrap aja sebelum My CSS. Bikin dulu apa namanya, komen. Di sini tulis saja Bootstrap icons gitu. Bootstrap icons. Nah, kemudian di paste sesudahnya ini, ya ntar terus di save. Nah, kalau udah berarti ya udah ini ya, udah masuk. Tinggal kita make. Nah, sampai sini mungkin ada yang ketinggalan atau ada yang mau nanya dulu? Oke ya, nggak ada ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini mungkin buat informasi aja. Jadi icons yang kita gunakan, yang ada di Bootstrap icons ini, atau nanti kalau teman-teman menggunakan framework yang lainnya, itu biasanya menggunakan SVG juga. Sama kayak yang mana? Sama kayak apa? Sama yang kita bikin di apa namanya nih? Di Gatewave ini ya. Jadi sebetulnya formatnya itu sama ya, SVG juga. SVG ini dia bukan gambar ya teman-teman ya. Jadi ini kayak vektor lah ibaratnya, apa ya, kayak gambar, bentuk-bentuk yang emang udah dibikin, dan karena dia bukan sebuah gambar, maka kita bisa ganti warna-warnanya. Sebenarnya kita bisa ganti warnanya sesuka kita, terus mungkin kita kasih border, kita kasih apapun itu bisa. Kalau dia bentuknya PNG atau JPEG itu kan nggak bisa diganti tuh warnanya. Dia sesuai dengan icon dari, mungkin kalau teman-teman download dari internet, dari Google Image, itu kan warnanya udah ada dan itu nggak bisa diganti-ganti kecuali teman-teman edit di Photoshop. Nah, kalau icon sudah bentuk CVG ini, SVG ini yang um, tadi disconnect ya. Oke, gue lanjut. Jadi kalau misalnya dalam bentuk SVG yang tadi kayak wave-nya yang kita bikin, terus ikonnya ini nanti kita bisa ubah-ubah warnanya itu sesuai ke hati kita. Nah, di sini sebenarnya juga di wave ini kan SVG nih. Nah, ini apa namanya, kayak isinya itu bentuknya itu tuh yang ini nih, ada D ini tuh kayak apa ya, ada yang ngebikin bentuknya itu bisa jadi kayak gini tuh yang ini. Nih ada apa kayak scriptnya gitu kan. Jadi itu kayak apa ya, kayak yang nggak ngerti juga sih gimana cara bikinnya, cuman ya kayak apa ya, adalah cara bikin itu bisa cari aja di internet, cuman biar lebih cepat kita bisa pakai yang ada aja. Nah, di sini cara menggunakannya gimana? Nah, di sini kan kita balik lagi ya ke paling atas, balik lagi ke paling top dari website dari Bootstrap Icons yang tadi. Kalian scroll ke bawah, nah di sini kan ada banyak banget icons. Kalian boleh pilih icons yang mau kalian pakai ya. Di sini kan karena kita mau ngeganti love-nya jadi love-nya kita mau ganti jadi gambar love gitu kan, hati. Ya udah teman-teman boleh ketik di sini di start typing to filternya ini love gitu. Nah, di sini kan ada nih banyak banget ya love-nya, ada yang love seperti ini, ada arrow true dan sebagainya. Boleh teman-teman cari yang love biasa aja ya, yang um, heart heart sama love beda ya. Kalau nggak salah heart lebih gendut, biasanya lebih lebih gendut kayak gini ya. Oh, nggak ada yang love ya. Setahu gue ada lagi deh yang lebih kecil, yang lebih ini. Ya udah, karena nggak ada kita pakai yang ada aja dulu aja ya. Jadi boleh pilih yang mana. Di sini gue pakai yang heart aja. Heart fill yang ini. Diklik aja teman-teman, klik aja icon yang mau dipakai. Terus di sini ada tulisannya icon font. Nah, di sini oh ya, terus informasi lagi. Jadi SVG ini akan dianggap di HTML, kalau teman-teman masukin SVG di HTML, itu akan dianggap jadi sebuah font. Jadi nanti ukuran-ukuran itu adalah berkaitan dengan mengganti ukurannya dengan ukuran font, berarti nanti kelas-kelas yang kita pakai ya di Bootstrap-nya. Warnanya juga sama, kita bisa ganti dengan menggunakan warna fontnya gitu. Jadi font ya dianggap sebuah font untuk SVG. Nah, kita copy aja icon font ini. Nih ya, copy yang ini boleh.
Sebenarnya di sini juga ada SVG-nya juga yang bentuknya tuh mirip kayak wave yang tadi teman-teman bikin. Ini kan bentuknya kayak gini ya. Nah, ini nih bentuknya nih. Sama, cuman ini kan lebih panjang. Kita nggak mau yang panjang-panjang lah. Kita yang simple aja, yaitu menggunakan ini. Karena kalau setahu kakak, kalau kita menggunakan yang copy HTML SVG ini, kita nggak perlu lagi berarti tadi nggak import iconnya ya, Bootstrap iconsnya untuk di header. Karena dia otomatis lah ngebikin kalau pakai apa namanya script yang ini. Jadi kita pakai yang ini aja, yang simple dan mudah dibaca. Nah, dia menggunakan tag i, kemudian di sini ada di dalamnya itu ada class. Nah, jadi dia menggunakan class b hard fill. Nah, ini adalah nama dari iconnya ya. Nah, kemudian nanti ditutup dengan tag i. Nah, tag i itu adalah italic sebetulnya ya. Jadi font itu apa? Tulisan italic itu menggunakan tag i yang udah pernah diajarin ya. Terus cara gantinya gimana? Di sini kan ada tulisan love-nya, kita hilangin aja. Terus paste deh tadi tag yang tadi. Save. Nah, kayak gini. Kita lihat lagi seperti apa bentuknya. Nah, itu ya udah keganti. Tapi karena walaupun dia dianggap sebuah font, tapi kita nggak bisa blok ya. Kalau created kan bisa kita blok nih. Nah, ini nggak kelihatan karena sama-sama warna biru. Tapi kalau icon itu setahu kakak nggak, SVG itu nggak bisa diblok. Dia nggak bisa di copy paste gitu, nggak bisa. Tapi kalau tulisan biasa tuh bisa. Tapi kalau icon kayak gini nggak bisa guys. Nggak bisa di copy, nggak bisa di blok, apa sih istilahnya tuh, di highlight ya. Menggunakan mouse gitu nggak bisa. Nah, udah kan? Nah, sekarang kita tinggal ganti warnanya deh, warna pink. Nih, caranya gimana? Ya, balik lagi ke Bootstrap ya. Jadi kita udah nggak pakai lagi Bootstrap icons-nya, boleh pindah ke Docs. Balik lagi ke Docs ini. Terus boleh ganti color ya, font color. Atau font lagi ya, karena SVG itu berhubungan dengan font. Atau teks lah, teks. Teks. Nah, di sini ya, teks. Boleh diklik aja. Nah, kita pengen bikin dia mungkin warnanya aja ya. Karena mungkin ukurannya udah menyesuaikan ya, udah bagus. Kita tinggal menyesuaikan warnanya aja. Mungkin kita ganti warnanya itu jadi warna pink. Nah, mana ya? Bentar ya. Font ada nggak di sini? Di sini nggak ada ya warna. Ah, ini nih. Bukan. Next decoration. Maps. Bentar ya. Yang mana ya? Text colornya itu. Di sini kok nggak ada ya guys ya. Color, font size, variables, font size, font weight. Coba kalau kita ganti ke color. Di sini ada nggak ya? Color. Ya udahlah nggak ada. Nah, cara gantinya tadi sama sebetulnya kayak tadi kan kita mau ganti footernya jadi warna putih kan jadinya text strip white ya. Nah, kalau mau dijadiin warna pink gimana? Caranya tinggal kita lihat lagi di color sini kan, cari aja warna pink itu warna apa? Merah ya. Danger berarti nanti tinggal teman-teman tulis tambahin class-nya text strip danger gitu. Kalau mau warna kuning berarti text strip warning, atau warna hijau text strip sukses kayak gitu ya. Nah, kita nggak usah ribet-ribet, kita pakai yang danger aja, berarti kita tinggal tambahin di kelasnya ini di bawah sini. Ini setelah tulisan BB Hardfill-nya di spasi ya, jangan lupa. Ini setelah tulisan B Hardfill-nya itu tulis text danger. Di save. Nah, sekarang kita lihat deh hasilnya. Nah, tuh ya udah warna pink. Kalau misalnya mau ganti ukurannya gimana ya? Berarti kita menggunakan font size tadi ya. Misalnya contoh lah ya, teks. Balik lagi ke teks tadi, cari untuk misalnya sebagai contoh font size ya. Misalnya kita pengen ukurannya itu, gue pengen gedean misalnya di FS3. Ya udah tinggal teman-teman tambahin lagi kelas FS strip 3 di setelah text danger-nya. FS strip 3. Save. Kita lihat deh. Nah, tuh ya, jadi lebih gede. Ya, tapi kan kita nggak mau gede-gede kan, kita mau menyesuaikan tulisannya. Jadi, kalau gitu dihapus saja FS strip 3-nya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang ketinggalan atau ada yang kekurangan boleh. Nanti pokoknya di sini kan kemarin juga udah gue record, nanti tinggal gue upload aja ya untuk video-videonya. Nanti boleh teman-teman lihat lagi kalau ketinggalan.
Atau boleh nanya langsung juga boleh, kalau mau nanya silakan. Oke, oke ya. Kalau nggak ada yang mau nanya kah? Atau udah jelas semua? Jelas. Oke. Nah, buat yang dari kemarin udah datang, dari yang hari kemarin Senin ya, minggu lalu. Mungkin minggu lalunya kayaknya banyak yang datang sih, minggu lalu yang sedikit ya. Nah, nanti gue bakal ngasih Google Form. Nah, nanti di Google Form itu boleh teman-teman upload ya file yang udah teman-teman bikin. Buat apa sih? Buat apa namanya, dokumen apa, arsip, arsip buat sekolah. Nanti takut diminta, biar enak, biar ada lah setidaknya project yang udah kita bikin ya kita upload ya teman-teman di Google Form yang nanti gua kasih. Buat yang misalnya ketinggalan, boleh tanya langsung boleh, misalnya mau lihat langsung kodenya biar cepat boleh, atau nanti boleh lihat dari videonya juga boleh, nanti gua kasih YouTube-nya. Kalau bisa yang itu secepatnya dikirim ya, nanti gua kasih waktu seminggu dari sekarang, mungkin hari Kamis minggu depan lah, hari Senin minggu depan boleh dikumpul semua yang udah bikin ya. Jadi dikasih waktu buat ngehias boleh, teman-teman mau bikin lebih bagus silahkan, mau bikin lebih unik juga boleh, mau ganti warnanya juga boleh, pokoknya kasih waktu seminggu. Nggak dinilai sih, cuman buat arsip aja. Kalau bisa ada lah yang kirim ya. Kalau bisa semua itu lebih baik, tapi kalau enggak ya setidaknya ada 1-2 orang yang kirim. Semuanya ya, dari kakak kelasnya atau adik kelasnya yang hadir, boleh apa namanya, kirim kirim apa, filenya ke kakak. Cara kirimnya gimana? Cara kirimnya udah gue jelasin sebetulnya hari Senin kemarin, karena kirain gue hari Senin udah selesai ya. Nah, ini file yang teman-teman atau folder yang teman-teman telah bikin, itu boleh dibikin jadi RAR dulu ya, jadi dikompres lah istilahnya dalam bahasa komputer. Diklik kanan aja, kemudian nanti kompres atau add to archive kalau menggunakan WinRAR. Nah, kalau zip nggak tahu ya, pokoknya intinya di archive atau dikompres. Boleh menggunakan .rar atau .zip terserah. Add to archive atau add to portfolio bootstrap.rar ini. Nah, nanti dia secara otomatis akan ngebuat kayak file seperti ini ya. Kalau gua menggunakan WinRAR jadi akhirannya .rar, kalau teman-teman menggunakan zip biasanya akhirannya .zip. Nah, nanti setelah itu teman-teman silahkan upload di Google Form yang nanti gua kasih. Kenapa dalam bentuk ini? Biar biar lebih enak aja nguploadnya dan biar nggak gede ya filenya ya. Karena udah dikompres kan, kalau folder biasa kayak gini tuh lumayan besar. Jadi kita menggunakan kompres aja ya, kayak gini. Mungkin ada yang mau nanya dulu tentang hal ini? Diperlukan arsip aja ya buat sekolah. Nanti kalau misalnya ditanya itu ya udah ada gitu project yang udah dibikin. Ya, ada yang mau nanya dulu nggak tentang hal ini? Kalau nggak ada, kita lanjutin lagi ya. Sedikit lagi nih. Dikasih waktu seminggu dari sekarang ya. Jadi hari Senin terakhir, mulai Kamis lah, hari Kamis minggu depan kita boleh dikumpulin ya. Nah, kenapa project yang ini, kenapa nggak project sebelum-sebelumnya juga kayak gitu? Karena ini kayaknya yang paling gampang ya. Teman-teman bisa ngikutin kan ini ya. Paling mudah kayaknya nih, project yang paling mudah. Ya mungkin nanti ke depannya kalau bikin project dikumpul gitu ya. Buat arsip. Oke, kalau nggak ada, kita langsung lanjut aja. Kalau ada pertanyaan seputar ini boleh langsung ditanyain langsung boleh. Atau nanti kalau malu boleh tanya juga di apa, di PC ya, di Discord boleh, atau di Line boleh gitu ya. Di WhatsApp juga boleh. Kalau teman-teman punya WhatsApp-nya kakak. Oke, nah sekarang selanjutnya kita mau bikin nih ya, ada yang beda, ada yang kurang. Yang pertama adalah headernya nih teman-teman. Headernya itu kalau kita scroll ke bawah, dia bakal apa, tetap di atas ya. Sementara kalau yang sekarang kita bikin, dia meninggalkannya gitu. Caranya gimana? Caranya boleh teman-teman lihat di sini, ada nggak ya? Header. Cari header. Salah. Header. Di sini nggak ada header kah? Oh, nggak ada ya. Bentar. Akan cek dulu ya nama itunya apa sih. Kok header, navbar, navbar. Position, navbar, coba. Navbar.
Di navbar ada nggak ya positionnya? Nggak ada ternyata. Berarti position. Coba cari position ya guys. Position. Nah ini coba. Nah ya betul. Position ya, nanti cari dulu di search doc-nya position. Wah, ini kan di sini ada tulisan fix top, fix bottom, sticky top. Nah, kita pakai yang mana Kak? Kita pakai yang fix top aja boleh. Sebetulnya sama juga sama sticky top juga boleh, silahkan. Tapi kita pakai fix top aja. Karena kita pengennya bikin di atas ya teman-teman, jadi kita pakai fix top. Kalau teman-teman pengen bikin dia nempel di bawah sini, itu boleh menggunakan fix bottom. Yuk kita tambahin fix top. Di mana Kak? Di navbarnya ya, di tag navbarnya. Di tag nav maksudnya. Di atas, jadi scroll ke atas lagi. Kemudian di sini kan ada tulisan nih. Mana tadi ya? Nah ini navbar. Kemudian ada akhir navbar. Nah, di dalamnya kan ada nav nih, tag nav. Yang banyak itu tag class-nya ya, ada navbar, doc, bg primary, shadow dan sebagainya. Silakan tambahin lagi di sini fix top. Fix strip top. Nah, nanti save. Kalau udah harusnya sih udah nempel ya. Nah, itu ya udah nempel ya. Nah, aduh. Tapi di sini masih banyak masalah. Masalah pertama ini masih putih. Kemudian ini masih terlalu di belakang ya. Ini juga apa namanya nih? Ini belum mungkin sebelum gue lanjut ini belum bisa dipencet ya. Nah, sekarang kita ubah dulu biar bisa dipencet semua ininya. Tombolnya kayak gini nih. Biar kita nyelesainnya gampang. Jadi caranya gimana? Sama ya, kayak yang tadi kan waktu itu udah gue pernah jelasin juga. Nah, caranya itu kan di sini ada linknya ya. Jadi ada home itu ada linknya sendiri, kemudian about ada linknya sendiri nih ya. Nah, ref-refnya itu kita isi dengan ID dari tiap sectionnya. Kayak misalnya nih, about kan kita udah bikin ID-nya ya teman-teman ya. Kemudian di project juga udah ada ID-nya. Terus di contact juga ada ID-nya nih. Kemudian udah ya. Nah, berarti tinggal kita masukin aja semuanya link-link tersebut, ID tersebut di ref dari tiap link-link yang udah kita bikin. Nah, untuk home kita bikinnya kemana ya? Mungkin kita taruh di kita bikin di body deh. Kita bodinya karena kan home itu kan dia di paling atas. Biar dia bisa scroll ke paling atas, kita tambahin aja ID-nya di body. Boleh, terserah. Atau mau di teman-teman tambahin di Jumbotron juga silakan. Untuk ID home-nya ya. Untuk home-nya. Nah, di sini kita kasih home, di body aja boleh. Kalau mau teman-teman tambahin di Jumbotron silahkan ya ditambahin di Jumbotronnya. Sekarang kita tulis di sini hashtagnya hashtag home. Nah, terus di about-nya karena udah kita bikin ya tadi ya, about udah ada ID-nya ya udah kita tinggal tambahin aja hashtag about. Di project kita lihat lagi di project udah ada belum? Tadi udah ya, project pakai S tapi projects gitu. Tambahin projects. Salah. Projects. Kemudian untuk kontak. Kontaknya itu juga kontak biasa ya, ID-nya kontak. Di dalam A-nya ya, tag A kan ada ref. Nah, itu link-linknya. Apa ya, link tujuannya. Kontak. Di save kalau udah harusnya sekarang udah bisa dipencet. Ini about. Nah, itu ya udah bisa dipencet ya. Cuman masih banyak yang harus dibenerin nih. Nah, kalau kita klik home, nah tuh ya, kita klik project misalnya. Nah, kontak. Tapi masalahnya tuh judulnya hilang ya, nih kayak about. Nah, ini hilang nih judulnya nih. Project. Nah, hilang kan, tinggal isinya ada sih, cuman judulnya hilang. Kontak. Nah, ini juga hilang. Cara nambahinnya gimana? Ya, cara benerinnya kita tambahin padding aja ya nanti di sini ya. Tambahin padding aja. Sebelumnya ini dulu deh. Yang jumbotronnya dulu kita perbaikin ya. Untuk apa namanya? Apa? Ininya biar nggak ketutupan. Mungkin ada yang mau nanya dulu mungkin? Kakak minum dulu bentar lagi. Oke, kalau nggak ada, kakak lanjut ya. Di sini kita tambahinnya di mana? Nah, di sini kan teman-teman mau tambahin di jumbotronnya kita tambahin apa nih? Biar dia agak turun ya. Kita tambahin padding ya sama sebetulnya kita butuh semuanya kita tambahin padding. Nah, kita mulai dari atas dulu kita tambahin padding. Caranya gimana? Kita bisa bikin di style.css aja ya. Nah, kalau teman-teman masih ingat kita sebenarnya udah bikin nih padding topnya udah ada padahal ya. Tapi masih belum
nggak tahu kenapa masih belum berpengaruh ya Jumbotronnya. Padding ya, boleh ya. Kalau state of apa fixed top kita jadi sticky top jadi itu ke fixed gitu. Jadi betul. Ya nav-nya. Kenapa? Gimana? Kalau kan nav-nya kelasnya ada fixed top kan. Ya, Kalau jadi sticky top di sticky top. jadi ke fixed maksudnya nggak sih? Jadi maksudnya kita ganti kelasnya jadi sticky top. Kayak gini. Oh jadi nggak kayak gitu. Kalau jadi sticky top, sebenarnya sama aja tadi juga. Nah iya, tapi ini kalau jadi sticky top nih mungkin tadi ya sticky top juga mungkin lebih menyelesaikan masalah ya tadi ya. Kalau sticky top itu dia nggak ini tuh, apa namanya, dia nggak nutup gitu ya. Tapi yang project-projectnya masih nutup. Tuh, ini masih nutup. Atasnya doang nggak nutup. Tuh. Ya terserah sih mau pakai sticky top atau fixed top sebenarnya sama aja. Silakan aja mau pakai sticky top boleh, tapi kalau udah ada fixed top ya jangan pakai sticky top lagi dong. Kan udah sama-sama nempel di atas. Pilih salah satu aja. Fixed top boleh, sticky top boleh, sama aja. Mungkin kalau teman-teman tahu bedanya silakan baca di sini kan ada tulisannya ya. Nah, ini ada tapi bahasa Inggris. Boleh teman-teman kira-kira apa namanya diartiin aja ke Indonesia buat dipahami apa sih bedanya. Tapi untuk saat ini sih sebenarnya sama aja. Salah. Nah, ini ya. 7 RAM. Bentar ya, 3000 pixel. Nah, di Jumbotronnya ini kita sebenarnya kita pengen tambahin padding top, tapi di sini nggak bisa. Coba kalau kita tambahin margin ya. Margin top di sini. Margin top. Margin top gitu. Coba contoh, kita menggunakan RAM dulu. Wah, kejauhan. Nah, kita bisa menggunakan, sebenarnya sih lebih baik menggunakan padding ya. Cuman kalau menggunakan padding itu nggak bisa, nggak tahu kenapa. Ada yang aneh sih. Ini kita pakai fix top aja ya. Fix top. Kalau pakai sticky top teman-teman nggak usah ubah lagi. Ya, kita pakai fix top aja. Mungkin kita nggak usah panjang-panjang kali ya. Coba kalau padding tadi nggak bisa ya, coba ya. Kalau kita ganti padding. Padding top. Padding. D-nya 2 ya. Padding. Ini. Tuh dia masih nempel. Itu nggak tahu kakak kenapa itu ya. Jumbotronnya aneh. Kalau kita coba ini. Sebentar ya. Oke, ini kita ganti margin top aja. Cuman kita ukurannya kita kurangin. Misalnya 1 rem. Tadi kejauhan kan. Nah, 1 rem. Nah, masih terlalu dekat. Coba 3 rem dulu. Nah, ini udah lumayan pas ya. Kalau 4 rem. Nah, ini masih udah ada kelihatan putih-putihnya. Berarti yang paling benar tadi 3 rem. Ya. 3 rem. Nah. Ini ya udah hilang ya. Terus juga, nah untuk yang bawah tadi kan ada putih-putihnya nih. Putih-putih ini akibat dari kita nambahin ini ya. Di style.css kita nambahin min height. Nah, min height-nya tolong dihapus ya guys. Ini boleh dihapus aja atau di komen. Kita komen aja deh ya. Di minimal height. Jadi ini minimal, karena tadi height-nya nggak nyampe 3000 pixel, jadi dia kepotong gitu, udah tambahin putih-putih. Nah, sekarang kalau kita hapus, nah udah nggak ada ya, hilang ya putih-putihnya. Selanjutnya kita tinggal nambahin apa nih? Nambahin judulnya nih ya, about project, konteksnya masih ketutupan. Nah, coba kita lihat lagi. Kita lihat lagi ke index.html. Kalau teman-teman masih ingat, di setiap di setiap section yang kita bikin, misalnya kayak about, projects, terus juga contact, itu semuanya kita menggunakan tag yang sama ya, yaitu section. Section kayak gitu. Section. Nah, kita bisa nge-select semua section ini dengan mudah dengan cara apa? Dan kita tinggal tambahin aja style CSS-nya section. Terus nanti kita tambahin padding top. Sebenarnya kita tuh perlunya padding top ya, bukan margin top. Jadi kita coba section. Nah, section.
Terus di sini kita tambahin padding top. Nah, sebagai contoh 5 rem ya. Save. Nah, coba kita balik lagi ke home. About. Nah, tuh ya udah sekarang saat kita klik udah nggak ketutupan nih project. Nah, mungkin masih terlalu jauh, boleh dikurangin jadi 4 rem ya. Jadi untuk section ini dia nge-select semua tag yang ada sectionnya ya guys. Jadi coba kalau margin topnya kita hapus gimana nih? Adakah perubahan? Oh nggak ada ya, tetap aja. Nah, ini coba kalau kita pakai pixel ya, kalau ini margin topnya nih. Saya di sini nggak tahu kenapa nggak bisa loh tambahin. Kok margin padding ya? Oh, nggak bisa guys, aneh. Nah, ya udahlah kita nanti pakai margin top aja ya. Sebentar. Kita ganti tadi 20. Kok nggak jalan ya? 20. Tuh nggak jalan. Nggak tahu kenapa tuh. Kenapa dihilangin nih? Coba ya bentar ya. Kenapa hilang? Nah, mungkin ada yang mau nanya dulu mungkin sebelum kita lanjut lagi. Nggak tahu nih kenapa nggak bisa ya. Untuk yang atasnya tadi ya pakai padding ya. Ya udah nggak apa-apa tadi pakai margin aja ya kita ya. Sininya kita ganti margin aja. Berarti tadi marginnya berapa tadi ya? 3 rem ya. Margin topnya 3 rem. Walaupun masih ketutupan dikit lah nggak apa-apa lah. Masih ketutupan dikit. Tapi kalau kita pencet di sini nih, nah dia balik lagi ke top kayak gini ya. Udah rapi. Nah, ini udah aman nih. Tuh, aman ya guys. Oke. Nah, ini sebenarnya udah selesai nih. Untuk projectnya ya berarti ya. Ini udah. Jadi ini apa namanya scriptnya, apa namanya codingannya udah selesai. Kalau kita menggunakan ini mungkin kelebihan kita menggunakan apa Bootstrap itu dia udah responsif ya. Dan kalau teman-teman udah ngikutin tutorial tadi, maksudnya cara-caranya dari awal banget dan udah semuanya benar, harusnya responsifnya bagus. Jadi kayak gini nih contoh ya. Kita mau tools kayak tadi nyalain lagi developer toolsnya nih kegedean tapi. Nah, nih. Saya kita ganti ini nih ya. Nah, misalnya di sini iPhone SE terserah nih, misalnya iPhone SE. iPhone SE aja deh. Nah, di sini kan Nah, di sini kalau teman-teman lihat nih udah sebenarnya udah bisa dibilang rapi nih. Nih kayak ini home, about, project, contact udah rapi. Nah, kayak kontaknya aja udah rapi. Navbar aja udah ketutup bikin burger kayak gini kan. Kalau misalnya kalau teman-teman apa namanya? Teman-teman buka di handphone tuh udah rapi. Walaupun ini masih belum rapi ya. Nah, kita perbaikin juga nih sekalian ya. Tapi yang ininya udah lumayan rapi. Nah, kalau kita bikin manual nih kita harus menggunakan Bootstrap ya. JavaScript buat bikin ininya. Nah, ada yang ketinggalan dulu nggak? Sebelumnya kalau nggak ada kita lanjut lagi ya. Untuk ininya nih. Apa namanya tuh? Eh responsifnya masih berantakan nih untuk yang about me-nya sama yang my projects-nya. Yang lainnya sih udah bagus ya. Kalau ada yang mau nanya boleh langsung ditanya aja. Ada yang mau nanya kah? Oke.
Oke, kalau nggak ada, nah cara ngerapinnya gimana ya? Jadi namanya di Bootstrap itu ada yang namanya breakpoint, teman-teman nih. Jadi di sini ada yang namanya breakpoint. Mana ya? Breakpoint. Sini nggak ada nggak ya? Coba. Nah ini nih breakpoint sini ya. Jadi breakpoint itu apa sih maksudnya? Kok ini sih? Breakpoints. Jadi breakpoint itu kalau teman-teman tadi ya, jadi dia bakal ngebreak, ngebreak itu ngepotong apa ya, kayak elemennya itu jangan, kalau itu kan tadi kan kayak maksa gitu ya, maksa elemennya itu sesuai dengan apa yang udah kita bikin. Nah kalau breakpoint ini enggak, kalau breakpoint ini maksudnya pas ukuran dimensi dari layarnya itu sekian, tolong dong di break, tolong dipotong misalnya. Kayak teman-teman masih ingat BR kan ya, tag BR, dimana dia kayak ngespasi kayak enter ke bawah. Nah, ini juga fungsinya sebetulnya mirip kayak gitu, cuman ini dalam elemen dan khusus untuk media queries. Jadi untuk responsive design. Contohnya kayak gini nih. Misalnya di sini yang udah dibikin ya. Nah, ini kan udah rapi nih sebenarnya yang ini. Nah, tuh, nanti dia harusnya rapi kayak gini, jadi nggak enter otomatis setelah ukurannya itu misalnya kurang dari berapa gitu ya. Nah, tuh. Nah, ini namanya breakpoint. Jadi kita kasih breakpoint. Kalau kita nggak kasih breakpoint, maka dia bakal maksa untuk tetap 2 kolom, 1 baris dalam 1 baris. Nah, biar nggak maksa, ya kita harus kasih breakpoints namanya. Nah, breakpoints itu ada MD, ya ada SM, LG, nah, XL, XXL. Nah, ini ukuran-ukurannya aja ya. Maksudnya kayak gimana? Sebentar, disconnect. Nah, maksudnya gimana? Kalau SM itu dimensinya gini. SM, ya SM, jika dia lebih, kalau dia misalnya nilainya itu udah di antara berarti berapa ya? Berarti di antara lebih dari pokoknya lebih dari sama dengan 576, dia bakal ngebreak, bakal ngepotong gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Kayak tadi kan sebenarnya bukan lebih deh kayaknya. Kayaknya kurang, maksudnya kurang ya, guys. Jadi kalau nilainya, kalau dimensinya itu kurang dari 576, ya 576, itu dia bakal ngepotong. Misalnya tadi 768 dia bakal ngepotong. Kayak tadi kan ini kan dia di mana nih ya? Misalnya kalau ini kita menggunakan MD nih. Jadi kalau MD itu tadi dia di 576 kan. Dimensinya contoh lah, responsif. Kita ganti dimensinya jadi 576. Ini kan udah ini ya. Nah, ini 576. Kalau misalnya dia 700, nah itu dia bakal balik lagi tuh. Nah, pas ini kan awalnya begini ya kalau dia 900 ya. Kalau 576 dia bakal nge-enter gitu. Nah, tuh ya. Jadi dia bakal nge-enter. Nah, itu maksudnya kayak gitu tuh. Jadi kayak ngasih apa ya? Ngasih ukuran dong. Tolong dong kalau misalnya ukurannya itu misalnya kurang dari 576, tolong dibikin lebih kecil. Tolong dipotong. Jadi ke bawah gitu. Elemennya jangan jangan dipaksain tapi tolong ke bawah. Nah, itu maksudnya. Dan itu ada ukuran-ukurannya gitu ya. Itu maksudnya breakpoint. Nah, kalau kita bikin di CSS ada tag-tagnya yang lebih susah lah. Berarti ini udah sangat simple dan gampang buat dipakai. Jadi cara makainya gimana? Nah, yang mau dipakai di mana nih? Tadi kan yang mau dipakai itu ada di My Project sama About Me aja. Yang lainnya udah bagus ya. Berarti kita tinggal tambahin nanti MD-nya itu di My About Me-nya dulu. Kita menggunakan medium aja ya. Jadi kalau misalnya ukurannya itu kurang dari 768, jadi di antara 576 sampai 768. Sorry. Iya ya, harusnya begitu ya. Jadi pokoknya kurang dari 768 dia bakal nge-break. Jadi kalau tadi di sini tadi berapa ya? 576 break. 768 kalau 770 ya berarti harus kurang misalnya 700. Ya. Jadi di antara pokoknya di antara 576 768, di bawah dari 768 tolong nge-break medium ya. Tolong di break gitu. Jadi ini ukurannya hanyalah ukuran dimensi aja, dimensi layarnya. Jadi kita yang bisa atur biar bagus. Nah, jadi kita tambahinnya di about me ya. Di about
Terus tambahinnya di mana? Itu kan pertanyaannya ya. Di kelas yang mana? Kan kelasnya udah banyak. Tambahinnya itu di kolom. Karena ini berpengaruh, ngebreak ini, itu berpengaruh ke kolomnya kan. Yang tadinya ini 2 kolom, kolomnya itu kita pengen kalau setelah ukuran tertentu, dia pengennya kita ke bawah nih kolom yang ini nih. Nah, berarti nanti kita tambahin breakpointnya itu di setiap kolom-kolomnya. Gitu ya. Nah, di sini. Karena ini berhubungan dengan kolom. Kalau baris nggak ada hubungannya. Kalau baris kan ini ya, nggak berpengaruh ya, tapi yang berpengaruh itu kolom. Yang dipaksa itu kolom sebetulnya, elemen kolomnya. Jadi kita tinggal tambahin MD di MD ya, kita pakai MD aja ya, yang ini ya. Di setiap kolomnya tadi. Jadi di sini kolomnya ada ini ya, yang strip 4 ini. Tolong ditambahinnya di setiap kolom ya, bukan di kolom sorry, di setiap kolom yang ini nih. Nih, karena kan dia dipaksa 2 ya. Kalau yang ini kan tetap ada kolom, tapi ini nggak ada hubungannya, nggak berpengaruh kalau kita kecilin. Yang berpengaruh nih yang ini doang nih, karena dia ada 2 kolom kan. Kalau dipaksa kan jelek. Jadi kita tambahin di sini nih. Caranya, ini namanya infix ya teman-teman ya. Jadi di dalam taruhnya. Jadi call strip 4. Nah, ini kan kayak gini ya awalnya ya. Tambahin MD strip. Jadi harusnya di tengah-tengah nih. Jadi call strip MD strip 4. Di bawahnya juga call strip MD strip 4. Kalau kita save, kita lihat lagi, ada perubahan nggak? Nggak ada ya, karena kita belum kecilin. Sekarang kita coba kecilin. More tools, developer tools. Sebagai contoh di angka, nah ini di 700 saja udah kecil ya kan, udah ke enter. Kalau kita gedein tuh, dia masih maksa dia. Tapi masih lumayan bagus ya, masih nggak jelek-jelek amat. Kalau kita kecilin, nah itu ya, dia bakal nge-enter otomatis. Nah, kalau teman-teman pengennya, misalnya nih di 969 aja masih udah jelek gitu. Gue pengen enter dong, berarti nanti teman-teman cari angka MD size-nya yang di antara 969 ini. Nah, ini kan 992, berarti teman-teman taruh LG gitu misalnya. Buat di atasnya sini misalnya. Contoh ya, kita tambahin LG misalnya. Nanti berarti kan dia di antara di bawah 992 ya. Maka nanti dia bakal ngepotongnya saat dia di bawah 992. Berarti 969 termasuk ya. Contoh ya, contoh. Sini berarti LG ya kita pakai LG aja kayaknya lebih bagus gitu ya. Coba ya. Nah, ini kan udah secara otomatis udah kepotong ya, karena udah dia 969. Kalau misalnya kita gedein lagi, misalnya di 992. Nah, 992 dia nggak kepotong, tapi pas kita kecilin tadi, nah dia langsung kepotong tuh. Kayak gitu maksudnya ya, guys. Maksud dari MD LG-nya kayak gitu. Nah, ini kan kalau kalau belum kita kasih block point tuh masih dia maksa kayak gini kan. Kita nggak mau kayak gini dong. Nah, kita mau juga tambahin berarti di My Projects. Tiap My Projects-nya. Nah, kalau yang ini, kayaknya kita tambahin LG juga deh, biar lebih bagus ya. LG atau MD ya. Cobain LG dulu ya, LG. Nah, biar sama kayak yang atas. Tambahinnya di mana? Sama ya di setiap kolomnya ini. Yang ada nomor 4-nya nih. Di LG, 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 terus sampai bawah LG-nya ya, setiap kolomnya. Baris nggak usah. LG, LG. Nah, kita save. Sekarang kita lihat. Nah, tuh ya udah rapi. Ya udah ke enter semua tuh. Nah, kayak gitu. Nah, yang bawah sebenarnya nggak ada pengaruh. Ini kakak nggak tahu nih kenapa ya ada putih-putihnya, tapi itu nggak bisa dibenerin. Kayaknya ke kualitasnya deh. Suka turun begitu. Nah, tapi kalau kakak lebih suka dia di MD terlalu besar soalnya kalau kita gedein nantinya. Jadi kita bikin di MD aja deh LG-nya. Terserah teman-teman ya, ini mau di MD, mau di LG, ukurannya terserah. Yang penting tambahin ya. MD. Ini juga ini MD. Udah di save. Nah, ya. Nah, ini kan masih dia bakal kayak gini ya. Nah, pas kita kecilin di tujuan, nah baru turun. Nah, ini lebih bagus sih. Oke, nah sekarang mungkin kita tambahin, kita kasih margin ya, biar bawahnya nggak terlalu nempel dempet-dempet kayak gini, jelek soalnya. Mungkin kalau yang untuk yang about-nya udah rapi nggak sih? Udah nggak usah kita kasih margin. Yang perlu kita kasih margin itu yang bawahnya, yang My Projects.
Jadi kita kasih margin button karena ini kan tiap elemen ya. Jadi elemen yang ini, yang elemen yang satunya lagi. Berarti kita harus tambahin margin guys, bukan padding ya. Dimana tetap sama di setiap kolomnya. Ya. Ini kan udah call MD4, sekarang kita tambahin margin bottom 3 ya. Terus di bawahnya juga margin button yang tiap kolomnya kita tambahin margin button 3. Nah, ini juga ya. 3 itu ukurannya ya teman-teman. Boleh di search aja margin, nanti keluar kok untuk setiap ukurannya. Nah, itu ya udah ada. Cuman di sini kok beda sendiri nih. Nah, ini kita ganti ya. Ini soalnya beda row nih, beda baris. Ternyata kalau kita lihat lagi di baris kedua itu udah kita kasih margin. Nah, ini nih. Ini kan row kedua ya, baris kedua. Ini udah ada marginnya, kita hapus aja marginnya. Biar nggak usah numpuk gitu. Coba kita lihat. Nah, itu ya udah bagus ya. Nah, kalau kita gedein, responsifnya kita matiin. Nah, udah bagus kok. Tuh. Nah, gitu ya. Berarti sekarang kalau kita masuk lagi ke developer tools, responsif, kita coba ke misalnya apa ya? Saya Galaxy S8. Tuh ya udah rapi. Ya udah lumayan rapi. Mungkin masih banyak yang kurang nggak? Ya itu nanti bisa di teman-teman benerin sendiri. Tapi setidaknya udah lumayan rapi lah. Itu ya. Nggak jelek-jelek amat. iPhone SE. Ya kayak gini mungkin kekecilan. Nah ini mungkin mau dilebarin. Nah itu bisa juga teman-teman tambahin. Kalau ini sih lebarinnya keseluruhan aja. Ini soalnya terlalu kecil. Ditambahin. Itu di kontak ya nanti di otak atiknya. Kita coba about. Tuh jalan ya. Project. Aduh kepencet kontak. Project. Home. Nah kayak gitu. Udah selesai. Ada yang mau nanya dulu nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang? Ketinggalan silakan. Tidak selesai ya untuk apa namanya bootstrapnya. Sebenarnya ini kakak pengen bikin formnya bisa jalan, tapi lama lagi karena masih ada banyak yang harus kita kerjain juga. Jadi nanti aja lah itu. Boleh teman-teman search aja ya kalau mau cari. Soalnya nih kakak juga dapat project ini bukan kakak yang bikin sendiri. Maksudnya kayak ikutin tutorial juga dari YouTube namanya Unpas ya, web programming Unpasnya. Cari aja web Unpas Bootstrap gitu. Nanti keluar kok yang portofolio ya pilihnya. Itu. Nanti boleh diikutin seriesnya. Sebenarnya sama, cuma nanti kontaknya aja buat dijalannya gimana itu bisa teman-teman pelajarin. Kalau yang lainnya sih sama. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Minum kakaknya ya. Ada yang gagal mungkin atau gimana gitu masih jelek, boleh ditanyain aja biar kita bantu bareng-bareng. Boleh lihat code-nya nggak? Yang project 4 tadi. Nih ya. Jadi taruh di call-nya itu di setiap kolom yang tiap kolom card-nya yang ada strip 4-nya itu kan awalnya ya. Itu ditambahin MD di tengah-tengahnya jadi call strip MD strip 4. Kemudian spasi tambahin margin button 3 di setiap kolom yang ada card-nya tadi ya. Kayak gini. Tuh, terus di baris yang kedua hapus saja margin buttonnya. Karena udah ada kan di tiap barisnya udah ada. Ya, yang lain ada tanya lagi boleh mengenai apa nih? Mengenai bootstrap ini. Kalau misalnya ketinggalan yang bagian kemarin, nanti boleh nonton ya nanti di YouTube. Nanti gue kasih juga video yang dari gue yang pertemuan kemarin-kemarin atau boleh teman-teman cari sendiri web programming Unpas mungkin biar lebih bagus juga itu boleh juga silakan web programming Unpas ya. Carinya web programming Unpas portfolio gitu bootstrap portfolio gitu web Unpas portfolio nanti proyeknya itu yang dibikin sama kok sama persis
nggak ada ya, mungkin beda-beda tipis, cuman sama, intinya sama. Boleh diikutin dari situ juga ya. Bahkan dia lebih lengkapnya ada kontaknya bisa dijalanin. Kalau ini kan nggak bisa jalan ya, mati semua ya, teman-teman isi ya nggak akan kenapa-napa. Terus kalau itunya juga dia bakal dipublish di GitHub. Nah, itu boleh teman-teman ikutin juga, seriesnya bagus tuh buat belajar gimana cara apa namanya deploy webnya itu ke internet. Terus juga kontaknya bisa jalan kayak gimana, sistemnya kayak gimana. Nah, itu bisa dipelajarin di situ. Oke. Oke, ada yang mau nanya nggak? Atau udah jelas semua? Jangan lupa nanti absen ya. Absen. Terus juga jangan lupa apa namanya? Itu nanti kakak bakal ngasih formnya untuk project ini, untuk project portofolio. Boleh dikirimin file-file teman-teman yang udah bikin. Terakhir hari Kamis minggu depan. Ya, ada yang mau tanya silahkan. Udah jelas nggak atau ada yang bingung? Coba kakak tanya ya. Ryan gimana Ryan? Udah jelas? Ada yang bingung? Ada yang salah? Ada yang kurang gimana? Ryan boleh kalau ada yang mau nanya. Projectnya udah jadi belum Ryan? Atau Ryan? Atau kalau Adrian Davina kemarin nggak ikut ya? Nanti boleh ditonton ya videonya ya. Noval udah ya? Noval udah selesai kah? Udah. Kalau nanti kalau dia mau tanya boleh tanya langsung aja nih. Oke. Kalau nggak ada tanya kita project ini kita udah selesai ya. Kita tutup aja untuk projectnya ini. Tolong nanti hasilnya dikirim sekali lagi kakak ingetin. Dikirim nanti di formnya ya. Terakhir hari Kamis minggu depan. Kalau absen tolong isi langsung. Nanti linknya sama, selalu sama ya, nggak akan berubah untuk link formnya. Tolong diisi guys absennya ya. Karena biar nggak ribet untuk apa namanya tuh rekap absen ya. Karena kan nggak mungkin kakak liatin kan screenshotannya sama absennya gitu terus-terusan kan capek. Nah, tolong kalau izin, kalau absen ataupun kalau hadir tolong diisi biar nanti enak kakak ngerekapnya. Tolong. Kalau misalnya nih, misalnya kemarin misalnya izin terus lupa ngisi, boleh isi sekarang nggak masalah. Tanggalnya boleh diganti aja tanggal yang kalian nggak masuk kayak gitu berserta alasannya. Nanti biar enak apa namanya? Kakak ngerekapnya gitu. Soalnya susah loh ngerekapnya ya. Karena kan itu dia harus dibikin tiap tiap harinya gitu, laporannya tiap harinya. Jadi harus direkap tiap harinya gitu. Susah. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ngisi atau teman-teman nggak yang nggak isi, nggak isi kosong itu ya susah kan ngerekapnya gimana nih mau diisi apa nih? Apakah dia hadir atau enggak kan bingung juga gitu. Jadi em, tolong tolong dengan sangat diisi ya guys. Jangan kalau lupa boleh diisi dari sekarang misalnya hari hari Senin kemarin aku nggak ngisi izin padahal nih. Ya boleh langsung diisi aja hari ini tapi tanggalnya tanggal kemarin kayak gitu. Jadi biar enak ya. Itu untuk absen. Nah, selanjutnya kalau nggak ada mungkin kakak mau ngasih jadi nanti mungkin di minggu depan nanti kakak juga bakal jelasin kita akan lepas dulu dari project-project ini ya. Nanti mungkin kita nggak tahu untuk hari hari Kamis mungkin untuk hari Kamis atau hari minggu depan nggak tahu. Nah nanti kakak pengen ngajarin teman-teman bikin web. Jadi kita kan, nah contoh nih ya, ntar kakak kasih contoh deh. Jadi nanti kita pengen kayak modifikasi web biar seru aja biar nggak bosen kan kita bikin project dari nol terus, web dari nol terus. Nah kita coba bikin yang beda-beda. Nah kayak gimana? Contohnya nih bentar ya. Jadi misalnya di sini kakak di sini ada nggak ya? Coba ya. Oh nggak ada. Spotify. Kakak kasih contoh ya Spotify.
Jadi misalnya kita buka Spotify sama YouTube deh, karena kakak modifikasinya dua web itu dulu. Ya, dulu lemot ya. Nah, ini. Nah, jadi coba gue mau tanya deh sama teman-teman semua. Dari sini nih, dari sini aja ada yang teman kira-kira ngelihat beda nggak sih sama YouTube biasa? Ada yang lihat beda. Ya, mungkin bedanya dikit banget sih karena susah ya Logo bikin. YouTube-nya warna-warni. Iya, logo YouTube-nya warna-warni. Jadi di setiap warna merah dari YouTube-nya itu dia bakal merubah jadi warna-warni. Misalnya di sini kakak contoh ya, misalnya kita buka videonya Deddy Corbuzier misalnya kayak gitu ya. Aduh error. Bahkan nanti teman-teman bisa lihat kayak tombol join-nya aja dia berubah warna-warni kan. Terus apa? Loadingnya lama ya. Nah tuh bahkan kayak apa namanya kayak apa sih namanya istilahnya tuh kalau itu. Nah ininya aja dia berubah jadi warna gitu. Ini lemot lemot ya guys. Nah ininya juga di settingnya ini kayak pokoknya semua yang berwarna merah di YouTube biasa itu dia bakal berubah jadi warna-warni. Nah itu contohnya yang bakal kita bikin nanti nggak tahu kapan ya. Tapi entah minggu ini atau nanti minggu depan. Terus kayak ini apa namanya love-nya juga berubah. Pokoknya setiap warna merah yang ada di YouTube itu bakal berubah jadi warna-warni. Itu contoh modifikasinya. Di Spotify, nah ada yang tahu mungkin berubah apanya? Ada yang nyadar atau nggak nyadar mungkin? Warna Spotify. Jadi warna Warna hijau, Spotify jadi biru. iya jadi warnanya kan biasanya hijau ya guys. Nah terus kita pengen ngubah dia jadi warna biru semua. Gimana caranya? Kayak logonya warna biru, terus searchnya juga jadi warna biru. Yang mungkin kita bikin sih yang kayak gini yang simple ya. Tapi ini masih ada yang masih warna hijau. Nah itu susah buat diganti. Cuman selebihnya nih kayak ininya udah berubah jadi warna biru. Misalnya kita play juga nggak bisa di play. Nah ini warna biru. Search misalnya kita search. Nah ini pas kita geser ini jadi warna biru kayak gitu ya. Nah itu kita coba namanya modifikasinya. Nih pas kita geser kayak warna biru. Nah ada lagi mungkin yang lebih ekstrim ya. Ini nggak yang lebih kelihatan itu di YouTube Premiumnya. Tapi kita nggak bikin yang kayak gini ya sebentar. YouTube Music maksudnya. Nah di YouTube Music. Mungkin teman-teman kan udah beberapa di sini kan udah pernah udah punya akun YouTube Premium kan. Boleh dibuka juga nih musik YouTube Musicnya. Coba teman-teman lihat apa yang beda nih ya sama YouTube Music yang ini. Mungkin kalau nggak tahu sih nanti kita lihat ya gimana. Wah, ini tapi lemot banget ya. Ya ini nggak sebagai contoh aja ya. Tapi masih lemot. Nah ini ada boleh teman-teman lihat buka juga mungkin teman-teman YouTube Musicnya kalau asli itu kayak gimana. Terus ini dimodifikasi. Apa yang berubah nih? Ini ketara banget berubahnya nih. Ya dominannya sih ya mungkin kakak jawab langsung aja. Kalau misalnya YouTube Music biasa buka di sini ya. Itu warnanya tuh hitam guys nih YouTube Music. Nggak tahu nih lebih cepat yang mana ya. Soalnya lemot banget nih IndiHome. Nah harusnya begini nih. Ini YouTube Music biasa nih. Ada logonya beda, terus juga tampilannya beda. Kalau sekarang kita lihat ke modifikasinya, nih jadi kayak gini. Nah, mungkin buat info aja, mungkin ada yang teman-teman tahu cara gantinya. Pakai pasti udah pakai extension ya. Nanti kita bakal belajar bareng-bareng lah cara bikinnya. Mungkin kita juga bakal belajar cara gantinya. Cara gantinya mungkin ini kalau kakak yang ini sih, ini tim ya. Jadi download tim dari luar. Cuman kalau misalnya tadi Spotify itu kakak coba otak-atik sendiri karena sistemnya itu kalau teman-teman tahu itu menggunakan CSS aja sebenarnya kan karena ini cuma ganti-ganti warna doang. Ganti kita carinya gimana kak? Caranya nanti kita ganti class-nya. Kita cari class dari tiap elemen yang mau kita ganti.
Nanti kita tinggal ganti warnanya aja di CSS. Nanti kita masukin ke extensionnya. Cuman gitu doang. Nah, nanti mungkin biar lebih jelasnya di next pertemuannya ya. Kalau kayak gini susah gantinya nih, lumayan ribet. Kita nggak ribet-ribet banget lah. Kalau ini kan tadi soalnya item dari item yang udah bener item kayak gini. Aduh. Terus sama jadi kayak gini kan berubah banget ya. Nah, misalnya contoh lah kita buka. Tuh berubah sampai icon-iconnya jadi berubah gitu. Fontnya juga berubah bahkan ya, fontnya berubah lagi gitu. Kan kalau iconnya juga berubah ya guys tuh. Itu kita belajar lah nanti ya. Informasi aja sih. Oke, yaudah gitu aja. Mungkin kalau ada yang mau nanya silakan. Kalau nggak ada kita tutup aja ya pertemuan kita hari ini. Udah selesai. Nggak ada ya. Udah kalau nggak ada kita tutup aja. Terima kasih semua yang udah datang. Kakak close deh share screen-nya. Oke, terima kasih semua yang udah datang. Sampai ketemu lagi di hari Kamis untuk pertemuan berikutnya. Mungkin nantilah hari Kamis aja ya. Itu aja. Kita doa dulu menurut agama yang percaya masing-masing agar apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kegiatan kita selanjutnya. Berdoa menurut agama yang percaya masing-masing dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih semua yang udah datang. Jangan lupa untuk tulis absen dan nanti kirim ya projectnya ya. Nanti kakak kasih juga Google Formnya di mungkin di chat utama. Oke, thank you semua yang udah datang. Boleh leave. Kalau ada yang mau nanya silahkan tanya langsung ya. Terima kasih semua.